Sidang ke-8 Ahok telah usai, namun polemiknya sempat memunculkan persoalan baru. Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok meruncing dan bergeser menjadi isu penyadapan terhadap SBY dan cercaan kepada Ketua MUI. Pengadilan Tinggi Jakarta Utara kembali menggelar sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama pada 31 Januari 2017 di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang ke-8 Ahok menghadirkan sejumlah saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Sejumlah saksi yang diagendakan diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2015 hingga sekarang Ma'ruf Amin. Saksi fakta yang merupakan nelayan Pulau Panggang, Jainuddin dan Sabudin juga dimintai keterangan. Selain itu, anggota KPUD DKI Jakarta periode 2013-2018 Dahlia Umar juga dihadirkan. Dan tak ketinggalan saksi pelapor dari Jakarta, Ibnu Baskoro. Ketua MUI, Ma'ruf Amin menjadi saksi pertama yang diperiksa. Dalam kesaksiannya, Kiai Ma'ruf menjelaskan dirinya mendapat informasi kasus dugaan penodaan agama dari pemberitaan di media massa. Lalu banyak pihak yang meminta MUI untuk bersikap. Selanjutnya MUI membentuk tim terdiri dari 4 komisi. Komisi Fatwa, Pengkajian, Perundang-undangan, dan Informasi Komunikasi. Setelah melakukan pembahasan selama 11 hari, pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 dianggap menodai agama saat mengutip Surah Al-Maidah ayat 51. Hasil yang menyatakan Ahok melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama, produknya lebih tinggi dari fatwa. Hal ini dikarenakan melibatkan 4 komisi dalam pembahasan. Kuasa hukum Ahok menyayangkan MUI Pusat mengeluarkan pendapat hanya berselang 2 hari setelah MUI DKI Jakarta mengeluarkan surat teguran kepada Ahok. Selain itu, MUI Pusat tidak meminta keterangan Ahok sebelum mengeluarkan pandangan keagamaan. Pertama, tadi baru saja tanggal 9-nya keluar surat peringatan dari MUI DKI Jakarta. Yang kedua, ya kalau dilihat benar-benar pidatonya Pak Ahok, ya itu kan 1 jam 48 menit, ya, dan mengenai Al-Maidah itu hanya 13 detik. Ini nggak perlu ditanyakan. Komisioner KPUD Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar menjadi saksi kedua. Saat bersaksi, Dahlia menerangkan bahwa tidak ada peraturan yang membuat larangan bahwa umat Islam untuk tidak memilih calon gubernur maupun wakil gubernur non-Muslim. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Ahok mengajukan pertanyaan apakah ada undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam kampanye diperbolehkan mengutip ayat suci. Lalu ia pun menjelaskan kategori yang bisa disebut kampanye berdasarkan peraturan KPUD. Setelah Dahlia, jaksa langsung menghadirkan saksi pelapor Ibnu Baskoro. Ibnu merupakan salah satu dari pihak pelapor yang tidak hadir pada sidang-sidang sebelumnya. Terkait ketidakhadiran Ibnu di persidangan, kuasa hukum Ahok menyatakan keberatan mengingat yang bersangkutan berdomisili di Jakarta. Ada satu saksi namanya Ibnu Baskoro. Sudah 3 kali tidak hadir, padahal saksi pelapor. Tinggal di Jakarta. Harusnya menurut pasal 159 ayat 2, ini bahasa awamnya udah bisa dipanggil paksa. Tanpa alasan dia tidak datang, tapi mereka entah di mana. Satu. Kedua, menurut pasal 224 KUHP ini, kalau tadi KUHP ya, saksi seperti ini tidak bisa dikenakan hukuman pidana, sanksi pidana. Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan jika Ibnu sudah hadir pada panggilan pertama, namun tidak mendapat giliran karena keterbatasan waktu. Kita upayakan manggil lagi deh. Kan begitu, nanti gimana? Karena sebenarnya sudah ada yang bersangkutan bahwa dia sedang ada kegiatan sosial di Banda Aceh, kan begitu. Nah, kita sudah layangkan 2 panggilan, 1 ke alamat di
Cibubur ya, yang satu langsung ke Aceh. Ada keterangan yang bersangkutan tidak bisa pulang. Setelah Ibnu, JPU menghadirkan 2 saksi fakta yang merupakan nelayan di Kepulauan Seribu, yakni Zainuddin alias Panel dan Saifuddin alias Beni. Mereka menjadi saksi fakta karena hadir di lokasi kunjungan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Sidang ke-8 Ahok telah usai, namun polemiknya terus muncul hingga kini. Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok meruncing dan bergeser menjadi isu penyadapan terhadap SBY dan cercaan kepada Ketua MUI. Kasus bermula saat kuasa hukum Ahok, Humphrey Jumat, mengajukan pertanyaan dalam sidang yang ditujukan kepada Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Dewan Syura PBNU. Pada sidang itu, Humphrey menyinggung tentang telepon SBY kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Apakah saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tersebut jam 10.16, artinya jam 10.16 menit, itu ada menerima telepon dari Pak Bambang Susilo Yudhoyono. Bambang Susilo Yudhoyono. Ya. Nah, di mana Pak Bambang SBY menyatakan bahwa ada 2 hal. Yang pertama, tolong terima Agus di kantor PBNU, ya. Yang kedua, tolong buatkan fatwa mengenai penistaan agama terhadap saudara Ahok begitu. Nah, pada waktu ditanyakan tersebut, beliau bilang tidak ada. Nah, untuk itulah penasihat hukum mengingatkan kepada saksi Pak Ma'ruf Amin untuk berpikir kembali. Pertanyaan yang ditujukan kepada Ma'ruf Amin itu dibantah. Ma'ruf menegaskan tidak ada permintaan dari SBY terkait keluarnya sikap keagamaan MUI soal ucapan Ahok. Selain itu, sikap MUI tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik maupun pilkada dan murni hanya masalah hukum. Sementara terkait kehadiran Ma'ruf saat AHY dan Silviana berkunjung ke PBNU, Ma'ruf menyebutkan pertemuan itu sebelum kasus di Pulau Seribu. Ia juga membantah memberikan pernyataan dukungan bagi pasangan AHY-Silviana. Atas polemik yang berkembang liar, tim kuasa hukum Ahok akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan pernyataan Ahok yang akan mengajukan proses hukum hanya ditujukan kepada saksi-saksi pelapor dan bukan kepada Ma'ruf Amin. Sebenarnya yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terutama itu adalah lapor semua saksi pelapor. Tidak termasuk sebenarnya Pak Ma'ruf Amin. Tim kuasa hukum juga menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan seolah-olah Ahok mau melaporkan Ma'ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Ahok lewat rekaman video menyampaikan jika dirinya tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin ke polisi. Kalaupun ada saksi yang dilaporkan, tak lain adalah saksi pelapor. Ma'ruf Amin seperti saksi dari KPUD tidak mungkin dilaporkan. Ahok lalu meminta maaf apabila terkesan memojokkan Ma'ruf Amin. Ahok mengakui Ma'ruf sebagai sesepuh NU dan menghormatinya seperti halnya tokoh-tokoh NU yang lain. Atas kesalahpahaman itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memaafkan Basuki Cahayapurnama. Ma'ruf juga meminta semua kader NU untuk memaafkan Ahok. Alhamdulillah, dan memang keadaan tidak boleh dirusak, harus dijaga. Oh ya Pak, terkait permohonan maaf Ahok Pak terakhir video. Ya, kalau orang minta maaf ya tentu ya harus dimaafkan. Sementara terkait dugaan telepon SBY ke Ma'ruf, Ahok mengaku membaca berita liputan6.com tanggal 7 Oktober yang disodorkan tim kuasa hukum. Belakangan munculnya dugaan percakapan itu membuat Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersikap. Dalam keterangan persnya, SBY mengklarifikasi hal itu dan menyatakan keberatan jika ia disadap. Tim Liputan Berita 1.